Jenengan kenal, pernah dengar enggak hukum sunnah kifayah? Apa hanya fardu kifayah yang dengar? Ada enggak sunnah kifayah? Yang kita dengar fardu, terus ada enggak kira-kira? Pernah dengar belum? Ada ya, sunnah kifayah itu berkorban. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan berkorban itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Nek gak dosa. Jadi kalangan Hanafi itu mengatakan berkorban wajib. Ampun siap tah hewan korban sing jange disembelih. Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum masih ada waktu untuk mempersiapkan. Gak kuat turunan lembu mahal 3 juta ya golek wedhus sing 1,5 juta senajan cilik sing penting musinnah nek gak enek dhuwit lho ya. Nek dhuwit ya tuku sing gawe wedhus sing lemu. Jadi yang harus diperhatikan pertama kali adalah musinnah. Apa musinnah ya? Bukan jenenge wong lho ya engko ndang goleki mbok musinnah, bukan. Bukan. Musinnah itu hewan yang akan dijadikan ibadah korban sudah cukup umur. Kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau lembu usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau onta 4 tahun masuk tahun kelima. Itu namanya musinnah. Musinnatun, cukup usia. Jadi peternak-peternak itu harus mempunyai akte tanggal lahirnya kambing yang akan dijadikan ibadah korban. Nek gak ono catatan kelahirane iki bahaya ya. Iki mesakno sing arepe tuku. Sing arepe tuku malih gak sida. Niki umure pinten? Kadose pun 1 tahun, kadose nggak bisa ya. Nggak bisa. Urung kalian. Melakno dicatat ya. Dicatat, dipastikan bahwa ini ya lahirnya itu hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti jelas. Itu namanya musinnah. Kalau sapinya, lembunya, kambingnya ini sudah memenuhi syarat, maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib berkorban. Kalau Imam Syafi'i masuk dalam hukum sunnah. Sekarang kita itu nggak cukup kayaknya hanya ngomong Imam Abu Hanifah wajib dan Syafi'i sunnah, nggak cukup. Sekarang dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah ini apa kok sampai mengatakan wajib? Ini kayaknya perlu ya, mumpung gurung kedisian korban, kita singgung sedikit. Sing mati ditunda, maksudnya perawatan jenazah ditunda. Mati gak bisa ditunda. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya dalam surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar, kemudian fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu bentuk segotnya adalah segot amar. Kalau masuk dalam segot amar maka jatuh hukumnya masuk kepada wajib. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Karena Quran memerintahkan dengan fi'il amar, wanhar. Berkorbanlah kalian. Alhamdulillah sih ana waktu. Jadi insyaallah semua orang mampu ya berkorban. Tolak ukurnya wong rokok itu. Wong rokok itu kok hampir dipastikan dia mampu korban. Nek menawa kok panggah gak mampu, rokoke mandek dicelengi. Kelompok ke dina rong cepet.
Kan turas tahun ini. Oleh wedhus loro pisan. Dalil yang kedua yang diangkat oleh Imam Abu Hanifah menjadi wajib adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kesempatan dan kemampuan untuk berkorban, walam yudhohi, dan dia tidak mau beribadah menyembelih hewan korban, langsung ya ancaman Nabi, fala takrobanna musallana, awas kalau kamu mampu berkorban kok tidak berkorban, jangan sekali-kali dekat dengan masjidku. Nyedek tok gak oleh nang masjidnya Nabi. Terus piye terusan? Ya inilah maka hukum korban wajib itu yang digunakan sandaran oleh panjenenganing Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Abu Hanifah walaupun gak langsung ya, kepada murid-muridnya. Saat Imam Asy-Syafi'i usia 15 tahun, di samping hafal Quran 30 juz dan hafal kumpulan hadis muwatta'nya Imam Malik, total dihafal luar kepala. Apal nasi nenggone kepala iki biasanya digetak iki mang lali jan. Gawe ngimami ilang kabeh. Tapi nek hafalnya sudah di luar kepala, yakni terekam di dalam bibirnya, senajan karo mlaku ibu-ibu karo ngulek bumbu. Apal kan maca Fatihah, maca kulhu. Pamane sing kulino tahlilan. Apal nemen iku ya. Sampai Yasin aja apal, sing kulino Yasinan. Iya. Tapi walaupun enggak tahlil Yasin, anak-anak ini hafal kabeh kan. Yang imami tadi kan hafal. Walaupun baru 5 juz. Tapi kita semuanya harus memuliakan dia karena dia ahli Quran yang masih berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ini kita semuanya wajib memuliakan ya. Di antaranya disuruh untuk jadi imam. Makanya yang paling berhak jadi imam itu yang paling banyak hafalannya. Ini ngomong kurban, ngomong hafalan barangnya apa ya. Kita lanjut. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah kifayah. Apa yang dimaksudkan dan apa dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Ternyata dalilnya sama. Inna a'toina kal kautsar, kemudian fasolilah, karena ada kalimat fasoli, maksudnya fasoli itu sholatlah kamu pada hari raya Idul Adha. Karena hukum sholat hari raya Idul Adha itu sunnah bukan wajib, maka ada huruf ataf wanhar dan menyembelihlah, maka nyembelihnya tidak masuk pada hukum wajib tapi ikut hukum sholat sunnah. Dan sunnahnya sunnah kifayah. Maksudnya saomah iki mang gak korban dewi-dewi pun bisa. Tapi andekan bisa saomah iki mang wong pitu korban sapi pitu boleh. Boleh ya. Saomah korban sapi itu karena kabeh duwe dhuwit. Anake sak pak mboke ini duwe-duwe kabeh itu akhirnya korban kabeh, sak omah korban sapi pitu. Boleh. Tapi andekan tidak mampu, boleh 7 kambing. Sing gawe gede lemu-lemu boleh. Kalau tidak ada 1 kambing pun boleh. Jadi seorang yang berkorban ini sudah menggugurkan kewajibannya wong sak keluarga. Bahkan Nabi itu saat menyembelih bismillahi Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah ini korban dari Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad dan keluarganya Muhammad, wa ummati Muhammad dan umat-umat Muhammad yang tidak ada kemampuan berkorban ya Allah, fataqabbala, terimalah korban ini ya Allah. Itu dari situ maka Imam Syafi'i mengatakan
bukan wajib tapi sunnah. Tidak hanya itu, Imam Asy-Syafi'i juga mengangkat sebuah dalil ya. Dalil tadi, dalil mana? Sama dalilnya. Dalilnya mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai kesempatan berkorban dan punya harta yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah korban, kok enggak mau korban. Kalimatnya tegas, fala yaqrabanna musallana, awas jangan dekati tempat sholat, kojo sampai nyedek nang masjidku, masjid Madinah saat itu ya. Itu ternyata hadisnya kan tidak sahih, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam ranah hukum wajib. Jadi Imam Syafi'i ini loh ya. Jadi kok ngomong pendapat-pendapat nggak apa-apa ya. Kayaknya kok penting ini, karena sebentar lagi ini kan Idul Adha ya. Ini Idul Qa'dah saja sudah tanggal 19. Berapa? 16. 19. Kan tinggal sebentar lagi sudah masuk apa? Dzulhijjah. Lah Dzulhijjah kita kan sudah ada persiapan hewan yang kita jadikan untuk ibadah kurban. Nah, kalau ada dua pendapat kayak gini, tidak usah kita pertentangkan. Kita pilih mana? Kita pilih bagaimana kita benar-benar setiap tahun bisa melaksanakan ibadah kurban. Biar kita lepas dari perselisihan tadi. Kalau kita enggak ibadah kurban karena menganggap sunnah, ini nanti terjadi perselisihan. Kita lepas dari perselisihan itu, maka kita kurban. Jadi gak usah digawe perselisihan tentang masalah wajib dan sunnah. Sing penting itu adalah berkurban dan melaksanakan sholat Idul Adha. Cuman hukumnya itu beda ya. Maksudnya ada perbedaan. Gimana tentang masalah kurban? Melok sing wajib apa melok sing sunnah? Sing penting berkorban. Jadi kalau punya kesempatan kita berkorban. Terus ingat ya, dalam surah Al-Hajj itu la yanalallah, Allah tidak menerima daging-daging korban. Jadi yang diterima Allah itu bukan daging-daging korban, wala dima'uha, dan bukan darah-darah korban, bukan. Walakiyana luhut taqwa. Akan tetapi yang diterima Allah adalah ketakwaan kita. Mulai detik ini kita takut kepada Allah. Kalau tidak bisa melaksanakan menyembelih hewan korban, itu yang diterima Allah. Biar nanti kita jadi bisa dan tidak bisa urusan. Yang penting kita sekarang berjuang bagaimana kita bisa membeli kambing ya, yang musinnah. Jangan lupa musinnah ya. Musinnah terjemahnya cukup. Musinnah itu bahasa Arab. Terjemahnya cukup umur. Itu yang penting. Berikutnya didelok matane buta apa enggak, buta sebelah apa enggak, kupingnya potol apa enggak, pincang apa enggak, dia sakit apa enggak, dia ketuaan apa enggak. Ketuaan enggak boleh ya. Di sini kita kadang-kadang malah nyari yang powel. Powel itu bukan ukurannya ya. Belum lagi nek ketemu belantik sing kurang ajar, dicatet to untune, arepe nyapa sampean. Wis powel Pak ampun namung delok-delok wis. Padahal dicatet iku mang. Makanya Nabi nggak pernah ngomong powel, sing ngomong powel iki sapa to? Nabi ngomong dawuh Nabi itu musinnah yang cukup umur, usia 1 tahun masuk tahun kedua. Nek golek powel ya kecelik barang. Nek petuk belantik kurang ajar mang. Masalahnya kadang-kadang usia 1 tahun iku ana sing gurung patek ketok gedhi, ana sing wis gurung setahun ana sing ketok sing gedhi itu kan ya.
Nggih, terus pundi? Kalau masalah korban yang diterima kan sesuai keterangan tadi. Terus kemarin itu nanti korban lain kaki sudah pahala akan dihitung bulunya sekian atau sekian lagi yang setelah itu menyatakan iya. Itu tadi kayak Bapak belum mahrum ya? Apa Quran terjemah? Oh, terjemah. Ini masih ada waktu ya untuk ngaji lagi. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang datang kita baca bab korban ini tadi kan krono iling ya wae korban itu saja ya. Jadi nanti mudah-mudahan itu ada hadisnya ya. Saiki sampean ngitung bulune apa iso jajal wedhus gibas buntute tok sama ngitung bulune. Subhanallah, pahalane orang makanya itu tadi ya. Jadi ketakwaannya itu yang diterima oleh Allah, bukan dagingnya, bukan darahnya. Kalimatnya layanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan menerima daging-daging kurban dan darah kurban. Bukan itu yang diterima Allah. Allah jelaskan walaki yanaluhut taqwa minkum, surah Al-Hajj. Nanti jenengan cek. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah takwa minkum, ketakwaanmu kepada Allah itulah yang diterima. Ya. Jadi kita takut dengan neraka Allah kalau tidak berkorban karena kita termasuk orang yang mampu. Karena andoke milih rumah makan sing mewah, sing mahal, terus muni korban gak mampu. Ini kan kecelakaan. Wong ngerokok itu kuat kok gak kuat, korban ini kecelakaan kan? Iya. Ini apen-apen gak mampu, ini bahaya ini. Nah, jadi terus takut kepada Allah, takutnya ya Allah, kalau tobat ya Allah, kalau pun mboten mani rokok maneh, kalau kumpul ke duit ngerokok ya Allah, kalau tabung, kalau ge tumbas lembu umpamane. Wih. Oh, bagus itu ya. Jadi takwanya itu loh yang diterima oleh Allah. Itu melihat ayat. Dikuatkan dengan hadis tadi, bahkan hitungan pahalanya itu sama dengan bahkan lebih banyak dari bulunya hewan yang kita jadikan ibadah korban. Ini luar biasa memang. Jadi hitungan pahala dan yang diterima. Inggih, monggo. Apa? Iya, itu tadi makanya Pak Lurah kon ngajerno penduduknya kon kepada Pak Lurah dulu ya, tanya Pak Lurah pernah menerbitkan akte kelahiran untuk iya, ya ini kan istilahnya PR kita, makanya yang pewenak beli lembu itu tidak nang pasar tapi nang petani langsung. Petani naik situ kadang-kadang ngiling, dieling-iling, oh pas iko lahire pas Idul Fitri. Lah Idul Fitri kapan niku nek wingi cempe? Mboten sing Idul Fitri sian niku lah, berarti wani kita beli. Berarti kan kita sudah tahu akte kelahirannya walaupun tidak ditulis sama Pak Lurah. Nek nanggane petani gampang. Jadi itu cara mengetahuinya seperti itu untuk kehati-hatian kita. Gimana? Sampun? Nggih. Terus menti? Iya. Kalau memang itu wajib. Kan ada kebiasaan di masyarakat itu korban itu ditujukan kepada orang. Boleh ya, pokoknya nyontoh Nabi itu tadi le ya. Jadi sak omah iki wonge 12 umpamane ya. Terus yang punya duit ini hanya ayahnya atau hanya anaknya, beli seekor kambing.
Yang penting musinah dan memenuhi syarat tadi. Cilik. Tapi enggak iki-iki wis mbek wisan. Maksudnya sudah cukup umur walaupun kecil. Jenenge wedhus. Biasanya sebutannya wedhus Jawa. Nek wedhus sing elek bareng kali wedhus Jawa. Gula nek elek gula. Enggak. Sekali satu pun coba Nabi tadi kan jelas ya saat berkorban. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Keluarganya Nabi Muhammad ini tidak semuanya hidup. Enggak. Khadijah sudah meninggal. Boleh. Tapi yang penting nyontoh Nabi. Nah yang dikhusus-khususno itu saya nggak tahu. Ya. Nggak tahu aku. Jadi aku yang beli kambing, aku nggak niat berkorban, tak khusus ke korban kanggo orang yang mati. Ini saya belum tahu. Hadisnya di mana? Ya kalau ada coba tanyakan yang ngamalkan itu. Enggak. Yang tahu hadisnya kan seperti tadi ya. Jadi hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Saya mau ganyak satu kambing ya. Hadza min afrohi wa ali afrohi. Padahal keluarga saya yang mati saya pirang-pirang. Saya 13 saudara. Yang sekarang masih hidup ini tinggal 5. Kan akeh sing mati. Itu keluarga saya. Kalau ada yang belum berkorban, berarti korban saya nyampe diterima Allah, termasuk orang yang mati tadi. Jadi nek melok dalil, melok Quran enak kok simpel, gak gedabyak ngono ya, ya ta? Iya, dadi situk bismillah hadza min afrohi wa ali afrohi. Kabeh katut pisan. Dari ikhlas hati, terus takwane itu tadi yang diterima oleh Allah. Gimana? Jadi ya itu cukup nyata itu kalau ada hadis Bulughul Maram nanti bisa dicek ya. Itu betul-betul dilaksanakan oleh Nabi. Jadi kita tapi saya berani ya hanya yang 2, yang ketiga enggak berani. Allahumma hadza min afrohi wa ali afrohi. Gak wani katik wa ummati afrohi ini umat tidak punya umat. Kalau di LDI kan pakai umat kan. Iya, LDI itu umat bukan yang milik. Bukan yang memiliki umat kita itu umat Muhammad. Nek jamaah monggo, tapi nek nyebut umat ya digoleki dhisik dalile. Gimana? Jadi ini amirnya kan berkorban kan loro, siji kanggo awake, siji ini kanggo umate. Itu saya nyari dalile belum ketemu. Kalau mungkin ada yang punya dalil, saya perlu ilmu itu. Gimana? Yang lain cukup? Apa? Kulit. Nek sudah mengikuti sunnah nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu karena belum mengikuti sunnah. Gimana? Yang jadi persoalan. Ayolah menyelisih sunnah. Nek wis melok sunnah enggak. Nek gurung sunnah otomatis jadi masalah. Gak masalah donya tok, masalah donya akhirat. Wong iku digawe ngongkosi sing boleng, Pak sampean gak tak ngongkosi tak kei lulang tok ae ya. Kadang-kadang sing boleng wis ngomong aku njaluk lulange, gak usah diongkosi, diongkosi lulang. Ini gak sah lho ya. Jadi masalah lulang nek sampai iku mang digawe ngongkosi sing boleng. Gimana? Masalah piye? Orang dicampur nggak masalah. Jadi kuwape didumi 2 kilo, 2 kilo, gilirannya afrohi gak oman. Pak afrohi jenengan gak oman daging, jenengan kula bagai lulang boleh. Kalau sudah milik saya terserah saya, tak cecek, tak gawe mangan mendino boleh. Ya. Tak dol, tak tukono bakso ya boleh. Boleh karena sudah milik saya. Yang lancang dan tidak boleh itu panitia menjual. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena belum haknya, belum miliknya, belum diserah terima karena sudah diserah terimakan, terserah yang sudah diserai tadi. Iya. Nek kaya Ali saat
menjadi panitia pelaksana kurbannya Nabi, itu semuanya dibagikan sampai kulitnya. Ojo dike beduk lho ya lancang itu. Untung gini kan beduknya aman nih. Gimana? Sudah mancing? Nggih, monggo bilih saya wonten. Nggih, cukup. Boleh, sampai petuk nanggone Idul Adha berikutnya boleh itu. Dan justru orang yang berkorban itu yang diperintah untuk makan lebih dulu sama Allah. Setelah ambruk dimasak, fakulu makanlah. Wa'at imul qani'a wal mu'taro. Ya, dalam surah Al-Hajj itu. Kemudian berikan kepada orang-orang yang tidak berani meminta padahal dia itu punya hak untuk memakan daging kurban karena fakir. Wal mu'taro, dan orang fakir berani datang dan berani minta. Tapi itu setelah kita makan. Orang yang berkorban fakulu diperintah untuk makan. Makanya yang terbaik ibadah kurban itu di kampung halamannya sendiri. Enggak kok Wonosalam dikirim nang Putuk, enggak. Karena kalau sampai dikirim nang Putuk, orang yang berkorban kehilangan sak deret ibadah sunnah yang berkaitan dengan kurban. Satu, dia tidak menyembelih sendiri, kelangan sunnahnya disembelih sendiri. Bukan berarti wakil tidak boleh. Nabi pernah wakil kepada Ali bin Abi Thalib, boleh. Yang kedua, tidak mengucapkan takbir, cara Jawa ini takbiran saat menyembelih, kehilangan sunnah itu. Yang ketiga, kalau sudah diserahkan di kampung gak ngekei daging nang sampan kehilangan perintah Allah, fakulu, makanlah nek wis tubuh. Jadi kita ini berhak untuk makan. Cuman ojo akeh-akeh, paling akeh sepertiga. Dan nek omahe Mbah Mat ini wong pitu. Terus ibadah kurban ini lembu pitu. Terus tidak lebih sepertiga atau ngambil sepertiga. Kak kamot kalau kasih Pak Mat ini. Iya. Didendeng kedisian bosok daging samono akeh. Sak omah lembu pitu loh masalahnya. Jadi makan itu tafaulan ya. Atau tabarukan, berharap keberkahan dari Allah, berharap ini benar diterima oleh Allah, ya sedikit, walaupun sedikit kita makan, karena itu adalah perintah Allah. Kemudian disedekahkan kepada yang lain, memang itu yang terbaik. Dan kita sudah melaksanakan ibadah sunat, yang terbaik disembelih di kampung halamannya. Nanti kalau sudah disembelih baru dikirim. Nggih, monggo. Yang penting sudah serah terima ya, panitiane kabeh pitu. Terus gak koman daging. Terus dikei lulang pitu, tadi sapine kan pitu. Jadi panitia pitu mendapat lulang pitu. Kemudian nek wis diserah terimakan sudah hak miliknya panitia. Kalau sudah jadi hak miliknya panitia, terserah panitia didol ya monggo, digawe bangun nutukno keramik ngisor iku mang kurang saithik ya monggo, umpamane. Boleh, itu sudah jadi amal ibadahnya panitia. Jadi di samping menyembelih tadi mendapat pahalanya menyembelih hewan kurban, berikutnya dapat pahala lagi, pahala pribadinya karena jatahnya itu tadi dijadikan amal jariah. Demikian sedikit yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempersiapkan hewan yang kita jadikan ibadah berkorban nanti. Dan mudah-mudahan kita melaksanakan itu berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan memang itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.